Fahri menoleh, Hulia berdiri di pintu sambil tersenyum. Nah, ini adalah unit emosi 2. Nah, unit-unit ini harus kita pahami sebagai seorang aktor. Sebelum saya mengawali tips seorang aktor pemula, saya ingin mengasumsikan atau saya ingin mengibaratkan bahwa teman-teman sudah diterima casting ya. Jadi video ini tidak akan membahas bagaimana casting film itu berlangsung, tapi saya mengasumsikan teman-teman sudah menerima naskah. Jadi sudah diterima casting dan kemudian teman-teman mendapatkan sebuah naskah, entah itu film pendek atau film panjang, entah peran supporting atau pembantu ataupun peran utama. Nah, ini berlaku semua dan sama. Tips yang pertama bagi seorang aktor adalah ketika dia menerima naskah, maka dia harus membaca naskah ini dengan benar. Oke, jadi ketika teman-teman menerima naskah yang tebalnya sekian, ya, walaupun teman-teman mungkin hanya 2 lembar atau hanya 3 lembar, hanya 1 scene atau 2 scene, teman-teman tetap harus membaca semua naskah yang ada di sini. Jadi jangan kemudian teman-teman hanya membaca bagian teman-teman saja, karena itu kurang bijaksana bagi seorang aktor, baik aktor pemula maupun aktor yang sudah senior ya, karena menjadi kurang istilah kayak kurang profesional gitu ya. Oke, kalau kemudian sudah dibaca semua, sebagai pembaca kita tidak perlu menganalisanya, yang penting sudah paham dengan ceritanya, barulah kita masuk pada bagaimana membaca sebuah scene dalam naskah film. Nah, kita akan ikuti yang berikut ini. Oke, ini teman-teman kita akan mencoba membaca sebuah naskah. Ini adalah contoh naskah dari film Ayat-Ayat Cinta 2 draft ke-19. Draft ini berarti menyatakan bahwa ini sudah revisi yang ke-19 kalinya. Ini biasanya saya tanda tangani ini tahun produksinya 2017. Ya, oke, sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh scene ya. Ini adalah salah satu contoh scene dari Ayat-Ayat Cinta 2. Kita masuk ke scene 37. Scene 37 ini adalah adegan dari sebelumnya scene 36 tentu saja. Nah, kita lihat di sini ini ada interior. Interior itu berarti ruang, di dalam ruang. Kemudian di sini ruang kerja. Ruang kerja itu adalah setnya dan ini adalah rumah Fahri. Ini menunjukkan ruang kerja di rumah Fahri dan ini adalah siang. Nah, kita harus memahami dulu. Jadi sebelum membaca ke sini kita harus membaca ini dulu. Oh, ini interior. Kalau eksterior itu berarti nanti EXT tulisannya. Terus ini berada di mana tepatnya dan ini menjadi bagian dari apa, maksudnya rumah Fahri kayak atau misalnya apa gitu ya, dan ini penunjuk waktunya. Nah, terus kita lihat di sini ada action bahwa Fahri sedang berada di ruang kerja, dia sedang mengerjakan proposal penelitiannya ketika. Nah, ini berarti adalah sebuah action dari Fahri ya, ini sebuah action dari Fahri di ruang kerjanya. Nah, tiba-tiba Hulia masuk ya. Hulia, kalau ada Sabina berarti ini adalah sebuah dialog. OS ini adalah off screen. Berarti yang terlihat secara visual, maksud dari naskah ini adalah yang terlihat gambarnya adalah Fahri yang sedang bekerja. Dia tiba-tiba Hulia ini masuk tapi masih suaranya lebih dulu. Nah, ini maksudnya OS ya, off screen. Kemudian Fahri menoleh, Hulia berdiri di pintu sambil tersenyum. Ya, kita harus membaca ini menjadi sebuah unit tersendiri ya. Saya umpamakan teman-teman misalnya main jadi Fahri gitu kan, lumayan kan. Atau kalau cewek jadi Hulia gitu. Ini unit emosi 1. Jadi ini unit emosi 1 dan ini sudah unit emosi 2. Fahri menoleh, Hulia berdiri di pintu sambil tersenyum. Nah, ini adalah unit emosi 2. Nah, unit-unit ini harus kita pahami sebagai seorang aktor ya. Ini sudah emosinya berbeda. Mungkin di sini emosinya adalah terkejut ya, karena tiba-tiba Hulia, Fahri di sini, Fahri yang terkejut menoleh, merespon dari arah datangnya suara dan kemudian
Yang di sini unit pertama, Fahri berada di ruang kerja, dia secara emosi mungkin sedang serius dengan pekerjaannya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian kita membaca skrip. Terus kalau di sini kita lihat ini adalah ada tulisan kikuk di sini ya, di dalam kurung ini. Ini menunjukkan parenthetical atau action yang dilakukan, emosi atau tubuh yang harus dilakukan oleh si aktor. Kikuk itu seperti apa sih gesturnya? Kikuknya Fahri itu seperti apa sih? Apakah dia menggerakkan badannya atau hanya sekedar matanya yang? Nah, ini yang kemudian harus dicari oleh seorang aktor, bagaimana kikuknya gitu ya. Dan kemudian apakah salah tingkah dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipelajari. Ya, ini sekilas saja tentang bagaimana kita harus membaca skrip, mulai dari bagian ini, bagian dialog, hingga akhirnya di bagian parenthetical. Nah, ini semuanya harus dibaca dengan detail dan kita beri tanda unit-unit emosi yang ada perubahan emosionalnya. Nah, oke. Tadi kita sudah membaca sebuah scene dalam film. Nah, setelah itu teman-teman harus memahami basic karakter atau who atau siapa tokoh yang teman-teman perankan. Siapa karakter yang teman-teman perankan. Karena kalau kita tidak memahami karakternya, ya bagaimana mungkin kita bisa memainkan menjadi tokoh tersebut. Tips yang berikutnya adalah kita juga harus paham where, di mana tokoh ini. Ya, jadi circumstances atau lingkungan yang berada di sekitarnya, atmosfernya, dia berada di mana saja. Apakah misalnya kita bermain sebuah film yang ada di hutan, tentu saja akan berbeda ketika kita bermain film dengan scene yang ada di rumah misalnya. Bagaimana respon kita terhadap lingkungan sekitar itu juga penting. Where-nya, di mana tokoh itu berada. Nah, itu kembali lagi pada cara membaca naskah tadi. Di situ sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau yang belum nonton silahkan tonton di bagian agak depan tadi ya. Setelah itu kemudian why I'm here. Mengapa saya berada di sini? Mengapa tokoh ini berada di sini? Apa yang sedang terjadi dengannya? Pertanyaan why itu menjadi penting bagi seorang aktor. Jadi teman-teman ketika menerima naskah film, kalau sudah misalnya casting diterima dan menerima sebuah naskah, film pendek maupun panjang, tolong jangan hanya berpikir bahwa aku harus menghafalkan. Bukan, no, itu adalah urusan kesekian. Tapi yang penting adalah bagaimana teman-teman membedah seluruh yang ada di skrip itu. Nah, ini tadi sudah who, where, kemudian why, mengapa, cari alasannya, kenapa kok tokoh ini ada di scene ini, mengapa sampai di lokasi ini, gitu ya. Terus kemudian what time, pada waktu seperti apa di scene itu yang terjadi. Ya, misalnya contoh soal kamu berada di sebuah lokasi, di sebuah lingkungan, kamu sudah menemukan motivasinya dan itu berada kira-kira kamu berada di situ, tokoh itu kira-kira sore hari. Tentu saja akan berbeda ketika misalnya tokoh itu berada di lokasi itu atau di setting itu, di naskah itu adalah di malam hari. Kelelahannya akan berbeda mungkin kalau dia mungkin bekerja. Nah, itu semua harus teman-teman rasakan, catat dan kemudian pelajari dan kemudian praktekkan dan kemudian rasakan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah juga tips yang penting. Apa yang diinginkan tokoh itu? Apa goals dari tokoh itu? Mulai dari awal sampai akhir. Atau kalau misalnya kamu perannya hanya 1 atau 2 scene, mungkin apa goals dari tokoh yang kamu perankan di 1 atau 2 scene itu? Apakah sekedar misalnya contoh soal, saya hanya menjadi salah satu temannya tokoh utama misalnya. Saya datang kemudian hanya menyapa, "Hai, apa kabar kamu? Baik-baik saja," gitu kan? Apakah memang benar tujuannya hanya menanyakan baik-baik saja, ataukah ada tujuan lain, objektif yang lain? Nah, itu harus dipelajari. Nah, dan harus ditemukan, karena kalau tidak ditemukan maka kemudian akan sulit bagi seorang aktor untuk benar-benar memahami apa yang diinginkan tokoh itu di scene itu.
Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa ketika teman-teman mendapatkan sebuah naskah film maka pekerjaan sudah hampir selesai. Belum. Tapi itu naskah film adalah justru menjadi awal dari proses seorang aktor saat ingin terlibat atau akan terlibat dalam sebuah produksi film. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa pesan dari saya, memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Jangan lupa bersyukur masih bersama Tak Gentong Channel.